dosen S1 Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan video pembelajaran untuk penilaian persepsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan didemonstrasikan adalah mata kuliah Dasar Ilmu Gizi. Mata kuliah Dasar Ilmu Gizi adalah mata kuliah wajib mahasiswa S1 Gizi UNESA semester 1 dengan bobot sebanyak 3 SKS, di mana 2 SKS berupa teori dan 1 SKS berupa praktikum. Mata kuliah Dasar Ilmu Gizi terdiri dari 16 pertemuan. Pertemuan pertama hingga ke-7 adalah pertemuan tatap muka, pertemuan ke-8 adalah ujian sumatif 1, dilanjutkan pertemuan tatap muka pada pertemuan 9 hingga 14, pertemuan ke-15 adalah praktikum, dan pertemuan ke-16 adalah ujian sumatif 2. Pada mata kuliah Dasar Ilmu Gizi ini akan membahas konsep pengantar ilmu gizi, energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, cairan, dan elektrolit. Selain itu, mahasiswa akan belajar tentang pencernaan, absorpsi, dan metabolisme zat gizi, bahan makanan penukar, daftar komposisi bahan makanan, dan tabel komposisi pangan Indonesia. Mahasiswa juga akan belajar menghitung kebutuhan energi harian, menghitung kebutuhan zat gizi harian, serta merancang menu untuk kebutuhan gizi harian. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 2, yaitu yang pertama, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL yang kedua yaitu mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi, serta ilmu terkait, yaitu ilmu pangan, biomedik, humaniora, dan manajemen secara terstruktur. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Dasar Ilmu Gizi yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep gizi seimbang, konsep energi, zat gizi makro, zat gizi mikro dalam aspek definisi, fungsi, contoh bahan makanan, metabolisme gizi, dampak lain dari kelebihan dan kekurangan zat gizi dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu melakukan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi sesuai studi kasus. CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan melakukan konversi pangan dan gizi yang meliputi AKG, URT, BMP, TKPI, konversi berat mentah matang atau matang mentah, BDD, perkiraan jumlah garam, dan serapan minyak. Pada CPMK ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui konsep dasar dan mampu merancang menu sehari. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode sinkronus baik melalui pembelajaran luring maupun pembelajaran daring. Kami juga menggunakan sistem blended learning atau asinkronus menggunakan learning management system yang dikembangkan oleh UNESA yang bernama Sinau Digital UNESA atau SIDIA, di mana di dalam SIDIA mahasiswa bisa mengakses materi pembelajaran dan mengunggah penugasan yang telah diberikan. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Adapun penilaian pada mata kuliah Dasar Ilmu Gizi meliputi 3 komponen. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif yang di dalamnya berisi keaktifan dalam kelas dan penilaian case study sebanyak 50%, kemudian praktikum sebanyak 20%, dan tes yang meliputi ujian sumatif 1 dan ujian sumatif 2 sebanyak 30%, sehingga total penilaian menjadi 100%. Pembahasan case study akan dibahas setiap pertemuan sehingga penilaian bersifat objektif. Selanjutnya akan saya demonstrasikan video pembelajaran mata kuliah Dasar Ilmu Gizi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, selamat datang kembali ya di mata kuliah dasar ilmu gizi. Hari ini pertemuan yang keberapa? Kelima, ya. Kelima, jangan lupa ya, kelima. Nah, kelima, hari ini kita akan membahas tentang protein ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga hari ini diberikan pembelajaran yang menyenangkan ya dan ilmunya bermanfaat. Berdoa sesuai agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, ini sudah hadir semua. Nanti Mbak PJMK itu ya presensi nanti diserahkan ke saya. Oke. Nah, sebelum kita membahas ya tentang protein ya, kita review materi sebelumnya di TM4. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Tentang lemak. Iya, alhamdulillah masih pada ingat ya. Nah, mungkin ada satu yang bisa mereview kembali materi yang sebelumnya terkait lemak itu seperti apa? Oke, baik, silakan Mbak. Baik, sebelumnya untuk lemak, yaitu lemak merupakan suatu ikatan organik yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak sendiri bersifat hidrofobik, yaitu sukar larut terhadap air. Lalu untuk lemak sendiri memiliki energi yang lebih besar dan termasuk dalam mikronutrien yang berfungsi sebagai salah satu sumber energi. Lalu untuk lemak sendiri itu lebih besar daripada karbohidrat maupun protein, yang mana lemak 1 gram lemak setara dengan 9 kalori. Oke, baik, terima kasih Mbak Previa, jawaban yang cukup jelas ya. Semoga teman-teman lain juga bisa mengingat dengan baik materi di TMTM sebelumnya. Baik, sekarang kita melanjutkan materi tentang protein ya. Kalau teman-teman kan ini masih semester 1 ya. Menurut teman-teman, kalau teman-teman dengar kata protein ya, apa yang teman-teman bayangkan atau pikirkan atau ketahui tentang protein itu sendiri? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Ya, jadi menurut saya protein itu sebagai salah satu zat gizi yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan untuk tubuh. Oke, ya sudah cukup benar ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan Mbak. Baik Ibu, menurut saya protein yang saya ketahui itu ada protein hewani dan protein nabati. Oke, ya sudah benar semua ya. Baik, terima kasih ya pendapatnya teman-teman semua. Jadi sudah benar ya tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman terkait protein. Nah, pada hari ini ya saya akan menggarisbawahi ya bahwa pertemuan ini itu diharapkan bahwa teman-teman mahasiswa ini bisa memahami pengertian ya dan konsep protein dalam ilmu gizi ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa menjelaskan pengertian protein, jenis protein ya, kemudian ada contoh makanan ya yang tadi sudah disebutkan, skor konsep asam amino dan kebutuhan protein harian. Nah, apa kemudian definisi dari protein ya? Kenapa harus didefinisikan protein dalam dasar ilmu gizi? Karena protein ini macam-macam ya definisinya berdasarkan jenis keilmuannya. Karena kita sebagai ahli gizi ya, definisi protein sendiri adalah makronutrien ya. Makronutrien, ada yang masih ingat zat gizi makro itu terdiri dari apa saja? Coba Mbak Maria bisa disebutkan. Baik Ibu, untuk makronutrien sendiri ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, baik ya. Jadi protein ini adalah salah satu makronutrien atau zat gizi makro ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari untuk yang karbohidrat dan lemak. Ya, ini kita belajar protein. Nah, si protein ini sendiri terdiri dari asam amino ya. Jadi komponennya kalau tadi lemak itu CHO ya, kalau protein ini asam amino ya. Nah, asam amino itu sendiri ya, ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya esensial amino acid ya, atau
Kalau bahasa Indonesianya apa berarti? Asam amino esensial ya, dan asam amino esensial ya. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau esensial itu ya dia harus berasal dari makanan ya. Itulah kenapa kita harus makan protein ya. Sementara kalau esensial itu sendiri dia bisa diproduksi dari tubuh ya, sehingga asam amino ini tersedia di dalam tubuh kita ya, meskipun kalau dari makanan itu juga ada. Nah, selanjutnya klasifikasi dari protein ya. Tadi kita sudah bicara tentang asam amino. Nah, ini adalah klasifikasi protein berdasarkan asam aminonya ya. Ada yang komplit protein ya, artinya protein ini mengandung seluruh asam amino esensial ya, dan incomplete protein ya, atau protein yang tidak lengkap ya. Jadi dia ada satu atau beberapa jenis asam amino esensial yang tidak ada di dalam protein ini ya. Sampai sini paham? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, tadi sudah kita sebutkan ya bedanya esensial dan non esensial. Nah, ini adalah jenis asam aminonya ya. Ini nanti bisa teman-teman hafalkan ya, karena ini sifatnya hafalan ya. Jadi teman-teman tolong dihafalkan ya, mana asam amino yang esensial dan mana yang non esensial. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang sumber protein ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Ratri ya, bahwa sumber asam amino atau sumber protein ini ada dua ya. Jadi ada yang dari hewani dan ada yang dari nabati. Iya. Kalau dari hewani ini ya dia punya kelebihan bahwa dia lebih lengkap kandungan proteinnya ya, dan dia juga memiliki nilai biologis yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang nabati ya. Contohnya ada ikan ya, kemudian daging ya, susu dan turunannya. Sementara untuk yang plant source atau yang dari nabati ya, contohnya apa kalau dari nabati itu? Tempe ya, kemudian apa lagi? Tahu ya. Itu juga meskipun sekarang sedang tren ya, bahwa ada yang disebut dengan analog ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, nggak tentang analog? Jadi analog itu misalnya kita seperti membuat daging ya, tapi padahal dia dari jamur seperti itu ya, atau dari kedelai juga ya. Nah, itu salah satu alternatif ya untuk diversifikasi dari pangan nabati, khususnya untuk yang orang-orang yang vegan. Nah, hari ini kita akan membahas juga tentang skor asam amino. Ya, skor asam amino ini nanti teman-teman bisa menilai apakah suatu makanan itu nilai proteinnya atau skor asam aminonya tinggi atau rendah. Nah, rumusnya itu sendiri adalah kandungan asam amino esensial protein uji. Jadi nanti proteinnya diuji dulu di makanan tersebut, dibagi dengan asam amino esensial referensinya ya, kali 100%. Hasilnya adalah skor asam amino. Nah, kan kalau dalam makanan itu kan asam aminonya kan banyak ya, tidak hanya satu. Nah, itu ada asam amino yang disebut dengan asam amino pembatas atau limiting amino acid. Ya, limiting amino acid atau bahasa Indonesianya adalah asam amino pembatas adalah asam amino esensial yang skornya terendah. Ya, jadi misalnya dalam suatu makanan ya ada banyak asam amino, yang disebut dengan asam amino pembatas atau limiting amino acid adalah asam amino yang jumlahnya paling sedikit. Ya, kita nanti contohkan ya dalam slide selanjutnya. Nah, ini contohnya adalah penelitian
kami para dosen, jadi kita membuat suatu formula enteral ya dari bahannya yaitu kacang kedelai yang mungkin teman-teman sudah praktikkan ya di mata kuliah dietetik. Ya di sini kemudian kami ujikan terkait asam aminonya. Nah, nanti teman-teman bisa akses ya, bisa di scan juga ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi ada beberapa asam amino yang terkandung dalam formula enteral tersebut. Ya, mungkin saya mau minta pendapat ya dari asam amino yang sebanyak ini. Kira-kira asam amino pembatasnya itu yang mana menurut teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Menurut saya, skor asam amino yang paling sedikit ada pada glisin sebesar 900 mg per kilogram. Oke, baik, terima kasih ya ini jawabannya. Iya, jadi tadi Mimpi menjawab si glisin ini ya. Sudah betul sekali ya, kenapa kok glisin menjadi asam amino pembatas? Karena teman-teman bisa lihat ya dari skornya ini. Ya, dari skornya teman-teman cari ya asam amino mana yang paling rendah atau yang paling kecil ya. Nah, dalam formula ini kebetulan yang paling rendah adalah glisin. Ya, sehingga glisin ini disebut sebagai asam amino pembatas. Oke. Sudah paham ya? Kalau misalnya si lisinnya jadi 899, asam amino pembatasnya geser nggak? Misalnya ini lisinnya jadi 899, asam amino pembatasnya jadi bergeser nggak? Bergeser ya. Jadi kalau lisinnya 899, asam amino pembatasnya masih tetap lisin atau jadi lisin? Lisin. Jadi lisin. Oke, sudah paham ya. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari protein. Ya, tadi mungkin sudah sempat di awal disinggung ya bahwa protein ini punya beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah dia sifatnya membangun ya dan menggantikan jaringan yang hilang. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jatuh ya, kemudian ada jaringan luka di situ, nah protein itu juga berperan ya di dalam penyembuhan luka tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah sifatnya yang meregulasi ya. Jadi protein ini adalah komponen ya dari hormon dan enzim ya. Jadi misalnya kalau proteinnya kurang ya, maka kerja hormon dan enzimnya itu akan terganggu. Ya, selanjutnya protein ini juga memaintain ya dari cairan dan elektrolit ya. Jadi dia menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh ya. Selanjutnya dia juga protein ini adalah penyusun dari antibodi ya, antibodi yang fungsinya untuk pertahanan tubuh teman-teman semua. Jadi fungsi yang ketiga adalah menyediakan energi ya. Tadi energi ini untuk cadangan ya, kalau misalnya karbohidrat dan lemaknya sudah habis. Kemarin kita sudah belajar bahwa konversi lemak ke kalori ada berapa? 9 ya, 9. Sementara kalau protein ini sama dengan karbohidrat yaitu sebanyak 4 ya. Kemudian kita akan belajar menghitung kebutuhan ya. Kebutuhan harian dari protein ya. Jadi ada beberapa cara sebenarnya ya, bisa dari besaran ya 0,6 atau 0,8 ya. 0,6 sampai 0,8 ya, range-nya seperti kalau orang Indonesia 0,8 sampai 1 kilogram per berat badan ya. Itu kalau mau pakai kilogram berat badan, atau ya yang sering dipakai untuk orang yang sehat biasanya adalah proporsi dari energinya ya. Proporsi dari energinya itu sebanyak 10 sampai 15% ya. Jadi teman-teman harus bisa menghitung energinya terlebih dahulu sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan besaran si proteinnya. Ya, berikut adalah yang referensi yang kita gunakan dalam pertemuan hari ini. Ya, mungkin itu saja.
Terima kasih. Kita lanjutkan ke pembahasan studi kasus ya yang sudah saya berikan di minggu sebelumnya. Ya, sambil mungkin nanti kalau ada pertanyaan disilakan. Baik, setelah tadi materi teman-teman, kita akan membahas tentang studi kasus yang sudah diberikan minggu lalu. Ya, ini sudah teman-teman upload semua ya, diisi dia jawabannya. Kita akan bahas. Nah, di sini ada teman-teman cermati ya skenario-nya ini. Ya, lalu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, yang pertama, bagaimana cara menghitung kebutuhan protein seseorang? Ada yang mau menjawab? Oke, Mbak, silakan. Izin menjawab, Ibu. Jadi untuk menghitung kebutuhan protein seseorang bisa dengan cara menghitung energi terlebih dahulu, kemudian dihitung dengan persentase 10-15% dari kebutuhan total. Baik, tadi kita sudah bahas ya jawaban pertanyaan nomor 1. Sekarang kita bahas jawaban nomor 2 ya, hitung kebutuhan protein Pak Elhumi dan keluarga. Kita cermati bersama, di sini ada berapa orang keluarganya Pak Elhumi ini? Ada berapa? Ada 4 ya, ada Pak Elhumi, Bu Syifa, kemudian Sandi dan Safiera. Oke, tadi ada 4 orang ya. Silakan siapa yang mau menghitung kebutuhannya Pak Elhumi? Oke, Devina kemudian Bu Syifa. Ya, balas kemudian selanjutnya Sandi ya. Oke, dan Safiera satu lagi. Oke, silakan masing-masing bisa menuliskan ya di sebelah kanan dan kiri saya. Silakan. Gini ya. Oke, terima kasih Bu Syifa lagi lagi. Oke, baik teman-teman, kita bahas ya per masing-masing anggota keluarga. Pertama ini ada Elhumi ya. Pak Elhumi ini tadi siapa yang kalah? Mbak Devina ya. Mbak Devina kebutuhan energinya 2932. Sama semua teman-teman kebutuhan energinya? Sama. Oke. Jadi proteinnya adalah Mbak Devina 15% kali kebutuhan energi di sini 2900 ya. Ini sudah bagus ya. Jadi 15 per 100 kali 2900. Kemudian hasilnya adalah ini ya. 439,8 kilokalori. Nah, teman-teman harus ingat ya, ini kan masih dalam bentuk kilokalori. Ya, sehingga harus dikonversi ya menjadi gramasi ya. Sehingga tadi ingat 1 gram protein berapa kilokalori? 4 ya. Maka ini ada 400 dibagi 4 ya, sehingga dapatnya 109 gram. Ya, sampai sini paham? Paham. Selanjutnya Bu Syifa ya. Bu Syifa ini energinya lebih rendah dari Pak Elhumi. Ini ada 1900. Ya, ini juga sama ya, 15%. Oke, kemudian hasilnya ini kurang ya Mbak. Siapa tadi yang mengerjakan ini? Mbak Laras ya. Mbak Laras ini nanti harusnya ditambahkan apa Mbak kalau kayak gini? Iya, ini dalam bentuk kilokalorinya dulu ya. Nanti baru dibagi 4 ya, sehingga hasilnya betul ya 71 gram. Oke, selanjutnya makanan mereka ya ada Sandy. Nah, ini kebutuhan energinya 1400 ya, proteinnya pakai 15% ya. Kemudian nanti kita bahas ya, kok ini apa gara-gara kompak satu keluarga ya, jadi 15% semua atau ada pertimbangan lain ya. Ini 15% kali 1400. Nah, ini juga sama ya, harus ditambahin apa? Kilokalori dulu ya, biar nggak bingung. Nanti baru dibagi 4 hasilnya sekian. Ya, kemudian Safiera energinya 1900, 15%-nya adalah
287 dan hasilnya 71 gram. Ya, nah ini nanti di pertemuan setelah ujian sumatif 1 nanti teman-teman akan belajar juga gimana caranya mengubah ya, mengkonversi 71 gram protein ini untuk makanan apa saja ya. Nah, kita bahas kemudian kenapa kok teman-teman pakainya 15%. Ya mungkin bisa dijelaskan ya adik-adik ya, kenapa tadi yang pertama Pak Elumi ya, kenapa kok pakainya 15%, Mbak? Karena Pak Elumi ini bekerja di perusahaan itu selama 8 jam, terus kemudian rutin jogging, badminton, sama golf selama 2 jam. Jadi aktivitas fisiknya tinggi. Oke. Ya, tadi untuk Bu Syifa ya, Bu Syifa mungkin bisa dijelaskan tadi kenapa kok pakai 15%? Karena Bu Syifa ini sebagai ibu rumah tangga yang dimana setiap sore ini berkebun dan membersihkan rumah yang lumayan lama, sekitar 1 jam lebih. Jadi aktivitasnya lebih banyak. Oke, ya baik. Alasannya masuk akal ya, karena tadi Pak Elumi dan Bu Syifa juga punya aktivitas yang tinggi ya. Tentu saja kalau misalnya mahasiswa yang kerjanya goler-goleran cukup dikasih berapa deh? 10% cukup ya kalau hanya scrolling HP saja. Oke. Baik, mungkin kalau yang Sandy sama Safira bisa ini ya, satu orang siapa yang menjelaskan? Oke, silakan Mbak. Jadi Sandy dan Safira ini memiliki beberapa aktivitas dalam sehari, seperti bersekolah selama 6 jam, kemudian juga bersepeda dan berenang. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan protein masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Ya, ada bisa dari tingkat aktivitas fisiknya khususnya. Baik, setelah kita tadi sudah membahas ya materi dan juga studi kasusnya, mungkin saya minta bantuan dari teman-teman salah satu untuk menyimpulkan perkuliahan kita hari ini itu seperti apa. Silakan, ada yang mau maju? Oke, silakan. Ya, silakan Mbak. Menyimpulkan ya Ibu. Untuk protein merupakan makronutrien yang terdiri dari asam amino, yaitu asam amino esensial dan non esensial. Kemudian protein sendiri itu terdiri dari 2, yaitu hewani dan nabati. Kemudian untuk fungsi protein yaitu regulasi tubuh dan sebagai cadangan energi. Oke, sudah? Baik, terima kasih ya Mbak. Ya baik, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.